Shalom. Selamat pagi. Pagi yang indah ini kita kembali dapat berkumpul dalam ibadah raya. Perlu disampaikan terlebih dahulu, Bapak Gembala kita tidak berada bersama dengan kita karena melayani di GBI Mandala. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ketahui sebagai anak Tuhan, ya. Kita harus siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya begini, kalau kita sudah mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus, berarti kita senantiasa semakin bersungguh-sungguh, semakin bertekun, ya, mengikuti persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Jadi di kondisi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kondisi kita berada di akhir zaman, di zaman akhir. Ya. Kalau zamannya Adam itu zamannya awal, di awal zaman. Tapi kita, posisi kita sekarang ini adalah di zaman akhir. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu di mana posisi kita ini. Kalau kita katakan, oh kalau begitu Yesus mau datang. Ya, Yesus mau datang. Karena beda ramalan, beda nubuatan. Kalau ramalan, ya, seperti ramalan Mbak Yu, ya, pernah dengar ya ramalan Mbak Yu, yang katanya bencana alam, pesawat jatuh, kemudian terjadi kudeta di Indonesia, Pak Jokowi akan dijatuhkan, begitu Bapak Ibu Saudara, itu ramalan. Ramalan yang baik, saudara, orang yang mendengarnya akan membawa aura yang positif. Aura yang positif artinya begini, jikalau kita dibilang engkau punya masa depan yang cerah, masa depan yang sukses, berhasil, aura positif pun akan meningkatkan kondisi kita sehingga kita pun mempunyai spirit untuk termotivasi untuk berhasil. Tapi kalau dibilang kau itu orang sial, masa depanmu gak baik, miskin, bodoh, menderita, nah ini menimbulkan aura yang negatif. Nah, ketika kita menangkap informasi ini, maka informasi tersebut bisa terwujudkan dan juga bisa tidak terwujudkan. Nah, ramalan-ramalan paranormal, sesungguhnya paranormal itu tidak normal, Bapak Ibu, ya. Paranormal itu tidak normal. Nah, saya katakan demikian karena memang kehidupannya beda dengan kita secara normal, berarti tidak normal, ya. Dia mengetahui sesuatu, merekayasa sesuatu. Nah, jadi ramalan tentang kondisi di Indonesia ini tidak perlu kita aminkan kata Mbak Yu. Dua sumber yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ramalan itu bersumber daripada rekayasa. Saya bisa meramalkan saudara, Bapak Ibu, rekayasa saya bisa merekayasa. Nah, yang kedua, ramalan itu sumbernya bisa dari kuasa kegelapan yang mendalangi di balik itu apa. Maka dia akan melihat situasi ke depan dan akan terjadi. Itu baliknya siapa? Mendalangnya siapa? Tuhan atau hantu? Begitu, ya. Di balik Tuhan atau hantu. Nah, ramalan ini bisa gagal. Ramalan bisa dibatalkan. Lewat apa? Lewat doa-doa anak-anak Tuhan. Amin. Bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan presiden kita Bapak Jokowi akan dijatuhkan, gampang, kita berdoa saja. Kita doakan senantiasa pemerintah kita. Gak jadi itu. Kenapa? Kalau diterima ramalan Mbak Yu itu, saudara-saudara, Bapak Ibu, seluruh orang Indonesia ini 90% menanggapinya itu aura negatif akan berkumpul, dan itu bisa terjadi karena didalangi oleh iblis. Jadi hal seperti itu, ramalan-ramalan apa saja yang ada, para ahli-ahli ramalan bisa dibatalkan.
Karena Yesuslah sesungguhnya yang perlu kita percayai. Firman Allah lah yang perlu kita yakini. Jadi itu bisa dibatalkan. Kalau ada mengatakan, Bapak sial, masa depan Anda suram, gak perlu diyakini. Masa depan saya cerah di hadapan Tuhan. Masa depan saya sukses. Amin. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui juga adalah nubuatan. Kalau nubuatan, sehebat apapun teknologi, secanggih apapun kemampuan manusia ini, nubuatan tidak bisa dibatalkan. Nubuatan tidak bisa dibatalkan. Contohnya, Yesus yang akan lahir, yang dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama, ya, tertulis di kitab Yesaya, begitu banyak kutipan-kutipan, dan berusaha Herodes membatalkan nubuatan itu, gak bisa. Demikian juga tentang nubuatan Musa, ya, Raja Fir'aun berusaha membatalkan nubuatan itu, berusaha sekuat tenaganya. Ternyata nubuatan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara adalah nubuatan ini yang tertulis di Alkitab, semuanya akan satu persatu akan tergenapi, tidak ada yang batal. Semuanya jadi, tinggal menunggu waktu demi waktu yang ada. Ya, Yesus naik ke surga. Diingatkan malaikat kepada murid-muridnya, Yesus yang engkau lihat naik ke surga itu, dia akan datang kembali. Apakah ini cerita hoax, bohong, omongan doang saja, mitos? Tidak. Nubuatan tidak mitos, tetapi nubuatan pasti 100% akan terjadi. Nah, hari ini kita dengar dulu. Kalau kita tahu itu nubuatan, maka tidak ada lagi waktu untuk bermain-main, tidak ada waktu lagi santai-santai Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Bayangkan itu pintu sana, sudah di ambang pintu, sudah menunggu waktunya saja satu persatu, karena gak bisa Yesus datang kalau tanda-tanda itu tergenapi. Satu persatu dulu tanda-tanda itu. Rambu-rambu, peringatan-peringatan itu ada, kita baca, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Apa rambu-rambu itu? Apa tanda-tanda itu? Nah, kita buka firman Tuhan di kitab Matius 16 ayat 2 sampai 3. Kalau boleh ada yang membantu membaca ya. Matius 16 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca bersama ayat ini. Matius 16 ayat 2 sampai 3. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu, membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Artinya begini, kita bisa tahu kondisi cuaca ini dengan tanda-tanda. Oh, ini mau hujan, hari ini cerah, hari ini baik. Dibaca tanda itu, ya. Misalnya saya mau beribadah hari Selasa ini, ya, saya mau beribadah hari Selasa. Saya lihat dulu perkiraan cuaca, lihat alam bagaimana. Oh, kemungkinan kita kan bisa tahu ya, tapi belum tentu 100%. Tapi kita sudah mencurigai, sudah menyelidiki kemungkinan. Oh, ini kemungkinan akan hujan, karena cuacanya sudah mulai mendung, berawan. Tetapi bisa juga enggak hujan, tapi kita sudah tahu itu tanda-tandanya. Dan Yesus menegur, tanda-tanda seperti itu engkau tahu. Tanda-tanda seperti itu engkau tahu. Tapi ingat, yang
perlu lebih dalam lagi. Tanda-tanda zaman. Apakah kita semua sudah tahu tanda-tanda zaman? Kebanyakan umat percaya kepada Yesus tidak mau terlampau sensitif hal itu. Karena menganggap nanti menimbulkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca tanda-tanda zaman, gak perlu khawatir, gak perlu cemas, gak perlu takut. Ya, ada informasi ini, daripada aku terkena COVID nanti imun saya rendah, saya menghindar informasi seperti itu. Salah. Mana bisa dihindari informasi? Informasi segala sesuatunya, perkembangan zaman ini harus diketahui oleh anak-anak Tuhan. Nggak perlu dihindari, diketahui, didoakan. Seperti pandemik ini, nggak perlu ditakuti, didoakan. Informasi semakin naik, nggak perlu ditakuti. Memang tanda begitu, nggak perlu ditakuti. Minta perlindungan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau orang yang nggak mengandalkan Tuhan, ketika mendengar kabar itu, dia sudah gemetar. Apakah ini giliran saya? Para pendeta juga sudah banyak yang meninggal gara-gara COVID-19. Para artis, apalagi saya orang awam. Pejabat pemerintah sudah kena, gubernur sudah kena, apalagi saya. Saudara, anak Tuhan nggak perlu takut seperti itu. Ya, nah, tanda-tanda zaman ini bukan untuk menakut-nakuti. Kadang-kala kalau diinformasikan Yesus mau datang, Antichrist, Harmagedon, orang udah ketakutan mendengarnya. Dihindari informasi-informasi teologis seperti itu. Saudara, anak Tuhan jangan menghindari tanda-tanda zaman. Justru kalau kita tahu tanda-tanda zaman, kita semakin peka dan sensitif. Tuhan Yesus mau datang. Haleluya. Apakah tanda-tanda zaman itu? Saudara harus ketahui tanda-tanda zaman itu. Yang pertama, keadaan alam. Ya, keadaan alam. Matius 24 itu ya, ayat 3 dan seterusnya itu. Keadaan alam. Keadaan alam ini bagaimana? Bencana alam, banjir, gempa bumi di mana-mana. Banjir di Bekasi baru-baru ini. Kemarin banjir di Medan. Saudara, itu bukan fenomena. Saya sangat membantah kalau ada pengkhotbah mengatakan itu fenomena, Pak. Itu biasa saja. Itu juga pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Tidak. Saya itu tidak mau menganggap itu fenomena. Itu kita membaca tanda zaman. Yang pertama, keadaan alam perlu dibaca. Keadaan matahari, keadaan bulan dan bintang-bintang, dan galaksi-galaksi. Perlu dibaca keadaan tersebut. Itu salah satu tanda zaman. Bagaimana perkembangan tersebut? Kemudian keadaan manusia. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya itu. Keadaan manusia ini bagaimana? Berontak terhadap orang tua anak, ya. Kasih semakin dingin, tidak mempedulikan agama. Jadi kalau saudara tidak mempedulikan pertemuan-pertemuan ibadah, yang lain-lainnya itu, saudara salah satu terkena di situ. Maunya kita jangan kena dengan itu gitu ya. Saudara baca itu, keadaan manusia akhir zaman. Keadaan manusia perlu kita ketahui. Kalau diri kita, ada kasih kita ini semakin redup, semakin dingin, saudara kita itu udah kena tanda zaman yang tidak baik. Kasih Tuhan itu selalu seharusnya bernyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kasih semakin dingin ini bisa dipengaruhi situasi keadaan pandemik ini, saudara, adalah gak bisa lagi bersalaman. Sehingga kalau kita gak bersalaman, kesannya dingin, cuek, begitu ya, cuek. Tapi kita harap kita di sini, kalaupun tidak bersalaman, jangan kasihnya semakin dingin. Ya, kasih kita sesama ya semakinlah membara gitu. Pertahankan itu. Itu keadaan manusia akhir zaman. Yang ketiga, ya, keadaan ekonomi global, jual dan beli. Bagaimana ini? Baca saudara, baca informasinya. Bagaimana keadaan ekonomi global dunia ini? Baca.
Nah, kalau saudara ketahui ekonomi sekarang ini semuanya sudah sulit, atau bagaimana akan ditemukan cara yang lebih mudah dan praktis untuk mempersatukan ekonomi dunia. Saudara itu baca, itu keadaan zaman, harus diketahui. Yang keempat, apa yang perlu kita ketahui keadaannya lagi? Pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah. Apa saudara? Kamera itu teknologi, laptop itu teknologi. Bapak ibu saudara, handphone ini hasil pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah. Dulu jadul sekali. Itu teknologi, nggak bisa dipungkiri Bapak ibu saudara. Tidak bisa dibatalkan itu situasi keadaan begituan. Jadi tanda-tanda ini harus diketahui oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dengar informasi, jangan diam saja. Dengar informasi, ya kok begini ya, kok bisa terjadi. Nah, berbicara sama Tuhan, apa maksudnya? Pasti saudara menerima ilham. Misalnya, ya ini saya, pribadi saya sendiri. Ya, saudara mungkin juga. Ketika ya Pak Presiden kita diberikan vaksin, ya vaksin. Nah, apa yang terkesan ketika mendengar informasi? Sebagai anak Tuhan pasti terkesan, ya, wah, ini juga merupakan perkembangan teknologi, suatu tanda berhubungan dengan Alkitab. Tetapi bukan vaksin itu vaksin antikristus, itu belum, eskatologinya salah begitu. Nah, dibuat peraturan. Yang tidak akan menerima itu akan didenda 4 juta, 5 juta, dan akan dibuat peraturan. Nah, kalau saudara peka dan sensitif, saudara langsung, seperti saya langsung, ini mirip peraturan yang akan diberlakukan pada zaman Antikris. Siapa yang tidak menerima tanda itu, yang menolak tanda itu, akan mendapat konsekuensinya, dihukum, dipenjara, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Wah, gambaran dapat. Ketika saudara diperiksa, di scan tangan saudara, panas suhu badan, tangan dan dahi, ya, terbaca. Wah, apa itu? Terbaca. Wah, rupanya memang di tangan dan di dahi pas di Alkitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Nah, jadi berhubungan. Jadi kita tahu tanda-tanda itu apa. Nah, contoh teknologi itu Wahyu 11 ayat 9. Ini contoh Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca. Pak JC dulu baca ya. Wahyu 11 ayat 9. Silakan dibaca Pak. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Nah, kalau dahulu ini dibaca, orang akan berkata, bagaimana mungkin ya mayatnya ini bisa dilihat oleh seluruh dunia, seluruh bangsa, suku, bahasa, dan kaum bisa dilihat. Pertanyaan sekarang, apakah ini bisa dilihat sekarang, zaman sekarang? Bisa. Dari mana bisanya? Dari teknologi. Pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah. Dahulu nggak tahu ini ayat ini, nggak tersingkap, karena seiring dengan waktu kita wahyu itu akan disingkapkan semua satu persatu begitu, dibuka, ya, tersingkap. Nah, ketika saudara baca Wahyu 11 ayat 9, ini berhubungan dengan teknologi. Ini bukan figuratif, ini harafiah. Realita kejadian pada zaman Antikristus. 2 saksi Allah itu dibunuh dan diumumkan kepada seluruh dunia. Lihat, orang yang menakutkan kita. Karena 2 saksi ini bisa menurunkan api, mujizat-mujizat menentang zaman Antikris. Tapi akhirnya tewas dibunuh, dan penguasa Antikris berkata, lihat, biarkan mayatnya itu. Seluruh dunia lihat. Pakai apa lihatnya? Tentu seperti ini, pakai kamera, disiarkan langsung. Itu teknologi.
Jadi kalau ada mengatakan itu Pak figuratif, apanya figuratif? Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Wahyu bisa ditafsirkan secara figuratif. Kitab Wahyu juga bisa ditafsirkan secara harafiah. Tapi kita harus tahu meletakkan ayat itu, apakah itu figuratif, apakah itu harafiah. Ya, mungkin masih ada bingung apa itu figuratif ya. Figuratif itu artinya begini. Figuratif itu sesuatunya dikiasan saja, kiasan, simbolik, perumpamaan, alegori begitu ya. Misalnya dibilang engkaulah bulan, engkaulah bintang, kan enggak bulan dan bintang kita kan gitu kan. Nah, itu figuratif, diberikan kiasan. Tapi kalau harafiah, apa yang tertulis itulah itu. Tidak bisa ditafsirkan secara figuratif. Seperti ayat ini Wahyu 11 ayat 9, itu teknologi, itu bukan figuratif, itu dipakai oleh antikristus. Jadi teknologi 100% akan dipakai antikristus. Jangan dibilang itu figuratif. Perkembangan teknologi sekarang ini akan dipakai oleh antikris. Jadi gak ada dibilang, oh itu figuratif, nanti kita lihat. Nanti gak bisa Bapak Ibu Saudara, gak bisa, kita udah diangkat begitu. Semuanya proses. Antikris, seorang pemimpin juga proses. Entah dia sudah lahir sekarang, kita gak tahu. Karena gak mungkin pada zaman antikris seorang bayi lahir, maka dia disebut antikris. Antikris itu antikristus yang menyerupai Kristus. Mungkin cara lahirnya, mungkin cara besarnya, ya. Yesus di usia 30 layani, mungkin saja nanti zaman antikris usianya sudah 30-40 tahun lah pemimpin antikris itu. Nah, kemungkinan saja dia sudah lahir, tapi kita nggak bisa spekulasi mengatakan demikian. Demikian juga teknologi yang akan dipakai antikris. Semua cikal bakal teknologi yang kita pakai ini, itu akan dipakai, dimeteraikan menjadi milik antikris. Jadi bukan figuratif. Harafiah, kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara, itu kitab rahasia yang betul-betul perlu pencermatan yang sangat teliti untuk menyingkapkannya. Saking sulitnya menyingkapkannya, para teolog berbeda pandangan. Ada 3 beda pandangan. Pandangan pertama adalah sebelum kesengsaraan, pre-tribulation. Pandangan kedua adalah pertengahan kesengsaraan, mid-tribulation. Pandangan ketiga adalah sesudah kesengsaraan, post-tribulation. Dari 3 pandangan ini punya argumentasi, punya ayat demi ayat menjelaskannya. Jadi jangan langsung pandangan A mengatakan pandangan kamilah yang sudah benar. Itu Pak figuratif semua. Tunggu dulu. Saya secara khusus menerima, membaca semua itu, tapi melihat situasi kondisi di mana ayat itu diletakkan. Saya menerima, tidak menolak figuratif dan tidak menolak harafiah, terima, tapi melihat kondisi posisi ayat itu. Nah, secara eskatologi, apakah itu eskatologi? Eskatologi itu adalah kronologis cerita peristiwa akhir zaman, tentang akhir zaman, tentang zaman Kristus, tentang Harmagedon, tentang kerajaan 1000 tahun dan seterusnya. Itu eskatologi. Kalau ditanya eskatologi itu apa? Itu adalah nubuatan peristiwa yang akan datang dan pasti terjadi. Jadi harus dipahami. Tetapi ada 3 sumber pemahaman tersebut. Ini saja belum sempurna 100%. Gak boleh kita mengklaim, oh kita Wahyu ini yang benar, gak bisa. Saya harus dan saudara harus menelitinya 2 pandangan tersebut, 3 pandangan tersebut diselidiki. Nah, dari pandangan ini saudara ya muncul perbedaan, dapat disimpulkan belum cermat, belum teliti, tapi sudah mengarah kepada kesempurnaan untuk menyelidiki kitab suci, khususnya kitab Wahyu. Amin. Ya, jadi kita belajar
melihat kondisi perkembangan sekarang, kita belajar. Wah, rupanya inilah ini. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, tanda. Boleh ditayangkan? Ya. Tanda, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, ini harus kita ketahui, ya. Tanda ya, dalam bahasa Yunani, pertama adalah saimion. Ya, saimion itu adalah suatu tanda yang tidak khusus, secara umum saja. Suatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain. Ini menunjukkan tanda biasa saja, tanda biasa. Tidak seperti selanjutnya tanda dalam bahasa Yunani yang kedua, yaitu karagma. Karagma, cap atau stempel atau tanda perbudakan, perhambaan atau kerja paksa yang permanen. Jadi karagma itu dapat dilihat, permanen, nggak dapat dihapus gitu. Ya, kalau stempel mungkin dapat dihapus, tapi dia sekaragma itu tanda, tapi tidak dapat dihapus, sudah permanen. Kalau mirip-miripnya adalah seperti tato begitu, permanen. Nah, jadi kita harus tahu tanda punya pengertian dua, yaitu saimion dan karagma. Ini harus dipahami ya, saimion dan karagma. Karagma itu, saudara-saudara, contoh ada gambarnya situ, tanda binatang, boleh ditampilkan. Nah, ini contohnya. Silakan, lanjut next. Bisa? Nah, ini karagma. Jadi kalau saudara menerima informasi karagma itu besi, tongkat besi, di ujungnya ada logo atau simbol, itu dicapkan kepada binatang. Cus. Ya. Mau dibuat simbolnya A, B atau S atau M atau apa saja, tanda kepemilikan. Jadi peternak itu lembu, sapi, apa saja di tubuhnya diberikan karagma. Paham ya? Itu karagma. Tanda yang berbekas, karagma, cas, berbekas ke tubuhnya. Nah, sebagai cap milik yang permanen. Itu karagma. Jadi perlu kita ketahui, tanda yang pertama adalah pengertiannya saimion. Yang kedua adalah karagma. Contohnya di Alkitab. Contoh di Alkitab Matius 24 ayat 3. Saudara boleh lihat sekilas kalau membaca karena waktu kita yang terbatas. Ya. Perhatikan saja di layar.